Sekali lagi saya boleh rasakan hadirat Tuhan hadir siang hari ini di tengah-tengah kita. Kau boleh rasakan siang hari ini He's real, He's real, Jesus real. He's walking Jesus. Oh my dear Jesus. You're walking, Lord, you're walking, Jesus. You touch us, Lord. Come on. We need your presence. We need your presence.
fresh anointing, we need fresh presence, we need a fresh breath. Ini kami siang hari ini dalam sesi yang terakhir, tapi kami percaya you save the best until the last. Engkau memberikan yang terbaik sampai yang terakhir, Tuhan. Engkau berikan anggur di perjamuan kawin Kana yang terakhir, yang terbaik. Kami percaya siang hari ini kami terima yang terbaik dari Tuhan. Kami terima urapan yang terbaik dari Tuhan. Kami terima lawatan yang terbaik dari Tuhan. Kami terima Tuhan karunia yang terbaik di sesi yang terakhir. Terima kasih Tuhan, Engkau ajar sendiri setiap kami siang hari ini dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi satu generasi yang berjalan di dalam hadirat-Mu, generasi berjalan di dalam kuasa, berjalan di dalam dimensi mujizat-Mu Tuhan. Biarkan kami menjadi the changers, pengubah-pengubah dunia, the changers Lord, the changers Lord. Thank you Jesus. Kami akan baca firman-Mu sebentar, yang Kau urapi, Kau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya akan gak lama untuk sesi ini, saudara. Saya boleh merasa tangan saya ini selalu kebas kalau hadirat Tuhan itu sangat kuat. Jadi siang hari ini tangan saya ini seperti kayak ada setrumnya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik sampai akhir. Saudara, 3 hari di tempat ini, 2 malam di tempat ini. Di sesi yang terakhir ini akan bicara semua. Setelah 3 hari banyak session, 4 session, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Saya sebenarnya sudah siapkan satu khotbah buat saudara. Tapi waktu saya tadi di belakang beberapa waktu yang lalu, saya merasa Roh Kudus kasih satu bagian ayat ini untuk boleh di-share kepada saudara. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ke 8. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tadi waktu saya baca ayat ini, saudara, saya merasa Roh Kudus pimpin. Roh Kudus akan ngomong gini, lompati ayat yang ke-7, baca ayat yang ke-6, langsung ke 8. Saya menarik di dalam ayat yang ke-6 ketika saya baca, itu kan murid-murid Tuhan ya, yang terakhir, saudara, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga terpisah. Mereka tanya begini, saudara, Tuhan, maukah Engkau? Do you will? Dalam istilah saya, murid-murid nanyanya, ngomongnya, doanya begini, Tuhan, ayo pulihkan Israel.
Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan umatmu. Murid-murid minta sama Tuhan. Tapi ayatnya yang ke-9, ayatnya ke-8, saudara, kalau kita langsung loncat, Tuhan ngomong begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Jadi apa yang menarik dari Kisah Rasul 1 ini adalah begini, saudara. Murid-murid ngomongnya gitu, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu akan terima kuasa. Saya mungkin kemarin ketika kita nggak rencanakan itu, saudara boleh tahu sendiri pada waktu kemarin itu saya dan Ciksan dan Pak Agus juga nggak doain, saudara. Saya percaya Tuhan sendiri yang mau lawat, saudara. Waktu kemarin kita berdoa mengalami lawatan Tuhan, saya boleh merasakan seperti ada satu beban di dalam dada saya ini, saudara. Sampai tidak bisa, kayaknya nafas itu sulit gitu ya. Saya tanya apa? Gitu. Saya tanya apa? Pelayanan awal saya di SMA 2 nggak jadi pengkhotbah, saudara. Pelayanan awal saya itu adalah pendoa syafaat. Ya. Sampai hari ini saya minta itu urapan dikembalikan dalam hidup saya karena sudah so too long saya tidak masuk dalam dimensi itu. Tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi saya boleh katakan karena saya share sama Pak Agus juga. Mungkin begitu banyak di antara kita, saudara, siang hari ini yang saudara itu mengalami banyak masalah di keluarga. Dan mungkin selama ini tanpa sadar atau enggak, kau berdoanya gini, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan papaku, Tuhan pulihkan mamaku, Tuhan pulihkan adikku, Tuhan pulihkan mungkin banyak. Tapi mungkin sudah enggak lihat. Tapi siang hari ini jawaban Tuhan simple. Kita minta Tuhan pulihkan. Tapi siang hari ini Tuhan ngomong begini, yang memulihkan bukan aku langsung, tapi kamu. Lewat hidupmu yang disentuh Tuhan 3 hari 2 malam, saya percaya karya Tuhan dimulai dalam hidupmu. Amin. Kalau kita dipulihkan, lewat hidup kita, keluarga kita akan dipulihkan. Kita ini dipulihkan. Tapi caranya gimana, Tuhan? Supaya kita bisa melakukan ini. Tuhan bilang, kamu gak kerja sendiri. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Holy Spirit, Roh Kudus itu turun atas kamu. Saya tahu saudara berasal dari berbagai macam latar belakang, denominasi dan teologi yang berbeda, saudara. Saya sudah belajar teologi banyak tahun, dan saya akan ambil kesimpulan siang hari ini tanpa memperpanjang. Saya akan whatever do you call it, apapun yang pendeta saudara, hamba Tuhan di dalam gereja saudara ataupun saudara katakan tentang itu. Ada yang mengatakan itu baptisan Roh Kudus, ada yang mengatakan itu kepenuhan Roh Kudus, ada yang mengatakan itu urapan, ada yang mengatakan itu whatever. Tuhan tidak masalah dengan itu. Tapi satu hal, we need God. Kita butuh Tuhan. Khususnya kita butuh Roh Kudus. Okay? Ketika saudara berdoa, pernah nggak saudara itu merasa Tuhan itu jauh banget? Jawabannya satu, saudara. Karena mungkin selama ini kita cuma dikenalkan ini, ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Menurut Alkitab yang kita baca, Bapa di surga, saudara. Tuhan Yesus juga di surga. Makanya seringkali ketika kita berdoa, kita Bapa, waduh, Tuhan Yesus sudah nggak bersama dengan kita. Kita lupa. Pendeta Francis Chan pernah katakan satu judul bukunya, judulnya Forgotten God, Allah yang terlupakan. Apa? Di dalam Trinitas kita baca ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Bapa di surga, Tuhan Yesus di surga, yang bersama dengan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu sahabat, saudara. Roh Kudus itu penolong, saudara. Saya ketika tahun 91 dalam retret seperti ini sudah mengalami banyak hal, sudah lebih banyak sesi, tapi tanpa khotbah. Di dalam perjalanan itu saya dipinjemin satu buku. Ya, mungkin ada yang sudah tahu juga, judulnya Good Morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus, sekarang begini.
Buku itu merevolusi hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena buku itu berbicara bahwa Roh Kudus itu that's a gentle person, pribadi yang lembut, dan dia bersama dengan kamu. Mulai hari itu saya tidak lagi merasa Allah itu jauh, karena Roh Kudus itu bersama dengan saya. Dan saya boleh katakan begini, tanpa Roh Kudus, tanpa hadirat Tuhan, kalau kita bicara hadirat Tuhan, kita merasa ini apa sih? Saya katakan itu Roh Kudus, saudara, yang memberikan radiasi hadirat Tuhan itu di tengah-tengah kita. Nah, saya katakan tanpa itu, tanpa penyertaan dan hadirat yang terus-menerus dalam hidup kita, nggak mungkin, saudara. Kita ini bisa strong, ya. Kita bisa kuat, kita bisa tetap, kita bisa ngampuni orang, nggak bisa kalau nggak ada Roh Kudus. Nah, saya tahu generasi ini mungkin tidak banyak mengalami, I don't know, tapi mungkin dalam retreat ini mungkin pertama kali, the first time, ada mengalami yang aneh-aneh gitu, mungkin ada ketakutan, apa itu? Saya katakan nggak usah takut kepada hal yang sifatnya supranatural, karena sebenarnya supranatural itu bagi orang Kristen itu natural. Makanya orang Kristen itu harusnya ada natural, supranaturally. Supranatural secara natural. Nah, saudara, tadi kalau kemarin Bu Sandra ngomong ada beberapa yang nggak dilawat Tuhan, yang katanya karena nggak mau. Tapi mungkin saya merasa bukan nggak mau, tapi mungkin nggak ngerti gitu kan. Apa sih? Kokun doa, penyembahan, bahasa roh, Bu Sandra doa. Apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya akan memberikan beberapa hal sedikit saja. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada pribadi yang lembut. Beda dengan roh jahat. Roh jahat tidak usah saudara undang. Kalau saudara ada celah dia masuk. Tapi kalau Roh Tuhan itu enggak. Kalau saudara tidak buka hati, maka Tuhan itu juga tidak akan bekerja dalam hidupmu. Bukan karena dia lemah, enggak. Because he is gentle. Tahu gentle ya? Gentle itu kalau nggak diundang, dia nggak datang, saudara. Makanya kenapa dalam kebaktian saudara, Roh Kudus hadirnya ada. Tapi kenapa kok kita nggak bisa mengalami itu? Kenapa kok terjadinya hanya di retret, di kapas, di kebaktian, kita nggak alami? Simple, karena kita nggak pernah persilakan dia untuk apa, saudara? Untuk berkarya di tengah-tengah kita. Saya boleh bayangin, kadang-kadang saya bayangin ya saudara, Roh Kudus itu berdiri di pojokan, lihat saudara, nyanyi, saudara banyak hal. Tapi kan kita tidak undang dia diam aja di situ. Dia amati saudara, dia mengasihi saudara. Tapi dia nggak moving di tengah-tengah kita. Tapi karena apa? Karena kita nggak undang. Saudara, untuk saya bukan tipikal orang yang kalau didoakan, saudara, dari dulu bukan tipikal kalau didoakan cepat tumbang atau enggak. Dalam retreat itu semua didoakan, rebah, saya tok sih nggak rebah, saudara. Kadang-kadang saya merasa what's wrong with me gitu kan, yang lain rebah kok saya nggak rebah gitu. Apa karena ada sesuatu yang salah? Enggak. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus bisa bergerak, berkarya itu dengan banyak cara. Tapi dari pengalaman yang panjang, bagaimana saya belajar untuk menerima urapan yang lebih lagi, hadirat yang lebih lagi. Satu hal, saudara, kuncinya satu. Apa itu? Yohanes 7. Saya bagikan ini waktu saya pelayanan di Kalimantan tahun 99 sampai 2000, saudara. Saya membantu ada satu gereja di sana, tinggal di sana, stay di sana 2 tahun. Dan saya mengajarkan anak kaum mudanya untuk terima Roh Kudus, simple, sederhana. Dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu pada waktu itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.
Gimana sih kita bisa terima sesuatu dari Tuhan, impartasi hadirat Tuhan yang lebih lagi? Sederhana, saudara. Ayat ini mengatakan gini, dimulai Yesus kan, barang siapa yang haus. Sudah pernah haus? Haus itu kan sebuah apa? Kebutuhan, sebuah kerinduan, ya. Kalau saudara haus dikasih coklat mau nggak? Kasih makanan yang enak mau nggak? Kalau haus yang dibutuhkan apa? Minum. Kalau misalnya tempat minumnya jauh, Anda pergi ke sana nggak? Pergi. Saudara, kunci untuk menerima hadirat Tuhan itu simpel, yaitu apa? Haus, rindu, terbuka. Terus apa? Minta sama Tuhan. Ya. Dikatakan, jangan saya mendoakan. Ketika didoakan itu apa ya saudara? Saya katakan pasif. Ya, dalam pengertian itu diam aja. Enggak saudara. Saya percaya ketika Tuhan ingin memberikan sesuatu, kita sudah buka hati, dari kita ini juga harus apa? Belajar untuk apa? Membuka hati dan ada sesuatu yang kita lakukan. Contoh kenapa kalau saya doakan, saya seringkali ngomong sama orang yang didoakan, coba angkat tangan, buka tangan. Kenapa saudara? Coba, kalau misalnya ada orang mau peluk saudara, orang itu kangen sama saudara, terus saudara dia orang itu lari sama saudara, pingin peluk saudara. Begitu orang itu datang saudara peluk, saudara reaksinya pasti gimana? Tangannya pasti buka tuh saudara. Dan saudara diem lagi, orangnya seuangan nih, makan setengah derajat sudah tetap, wah lari orang, terus saudara gini, apa yang terjadi? Gak jadi ya mungkin ini, wah jangan-jangan dia gak mau, gitu saudara. Benar ya? Wah, kadang-kadang sikap tubuh kita itu membantu kita sendiri. Kalau Tuhan sih oke, membantu kita sendiri. Sudah dengan mengangkat tangan, dengan sudah membuka tangan, sudah itu receiving, sudah itu menyambung. Ya. Saya percaya sudah saat Roh Kudus turun pada siang hari ini, akan ada banyak manifestasi, akan ada banyak karunia yang dilepaskan, karena itu janji firman Tuhan. Sudah Kisah Rasul pasalnya yang tadi lanjutannya, sudah Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 17. Biar kita baca bareng-bareng aja. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan apa? Mimpi. Saat Roh Kudus turun, bukan hanya kuasa untuk hidup kudus yang diberikan kepada kita, tetapi juga kuasa yang disebut karunia Roh Kudus itu dilepaskan saudara di dalam hidup kita. Kemarin saya dengar saudara ada yang mendapatkan vision, penglihatan. Saya katakan, tolong terlalu lama saudara, saya tidak pernah dengar ya youth dapatin penglihatan vision. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini kita masuk dalam sebuah masa era di mana sudah apa yang dikatakan karunia hati kodrat itu dilepaskan ke dalam banyak generasi muda khusus. Saudara akan terima dream, mimpi, saudara akan terima visi, penglihatan. Saudara akan mungkin kalau Tuhan izinkan siang hari ini ada beberapa saudara akan bisa lihat malaikat ada di sekitar kita. Jangan cuma bisa lihat setan saudara. Because saya percaya saat kita nyembah Tuhan, malaikat Tuhan itu ada di sebelah kita. Amin. Di mana hadirat Tuhan selalu ada, saya percaya there is angels, ada malaikat yang ada di tangan kita. Saudara bergerak dalam karunia roh, bernubuat, kesembuhan. Ya. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi, Tuhan melepaskan ada banyak takaran karunia mujizat. Kalau dulu kita mandangnya, wah yang dapat terima karunia mujizat itu anak apa pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan makin besar. Sama berita hari ini di Data Reading California, saudara, yang adakan mujizat di sana itu anak sekolah minggu. Yang bernubuat saudara itu anak sekolah minggu. Saya baca satu laporan terakhir saudara, ada dua. Yang pertama adalah anak
sekolah minggu itu biasanya selesai sekolah minggu dibawa sama gurunya ke mall, tapi bukan jalan-jalan, saudara. Mereka dari sekolah minggu dilatih untuk dengar suara Tuhan. Saya percaya dengar suara Tuhan itu bukan hak istimewa beberapa orang, tetapi itu adalah hak bagi setiap anak Tuhan. Saudara, ketika mereka dilepaskan di mall anak-anak sekolah minggu ini, mereka akan dengan tajam mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kadang-kadang ada anak-anak yang dipimpin saudara untuk ketemu ada satu, ya mereka sebutnya bahasa Indonesia mungkin om ya. Dia ngomongin om. Biasanya kalau sama anak kecil orang lebih lembut ya. Tanya dia ada apa? Terus dia ngomong gini, Tuhan baru aja ngomong sama saya kok ada sakit ya di punggungnya. Loh kok tahu? Anak sekolah minggu sih. Terus anak itu bilang, kami mau doakan om. Di mall, on the spot, mereka berdoa. Apa yang terjadi? Orang itu disembuhkan. Anak sekolah minggu. Artinya saya katakan begini, hari ini nggak ada batasan. Tuhan itu seakan-akan saya katakan sedang buka, sudah treasure rohani, treasure surganya dia itu diobral istilahnya. Siapa yang mau sambut, siapa bisa masuk ke dalamnya, orang itu akan dipakai itu. Saya bukan tipikal penginjil kesembuhan yang suka tantang orang kalau orang sakit ya. Saya katakan kalau ada 10 orang sakit saya doakan saudara. Mungkin yang 9 mati, yang 1 sembuh saudara. Saya bukan orang yang suka untuk doain orang sakit. Tapi saya bersyukur hari ini saudara. Beberapa waktu yang lalu waktu saya doakan ada 1 orang saudara yang menderita apa yang saya katakan depresi tingkat tinggi, sehingga dia harus setiap hari itu minum 3 pil. Kalau dia tidak minum 3 pil itu dia nggak bisa jalan. Ya, karena depresi yang sangat akut. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu dia depresi akut begitu, saya nggak berani doakan. Tapi itu tidak betul. Tapi saya mau bersaksi ini sudah artinya begitu. Ketika saya belajar untuk taat sama Tuhan dipakai untuk mendoakan. Ketika selesai berdoa, kemudian orangnya menjadi saya beberapa hari kemudian telepon, dan dia mengatakan bahwa ketika saat didoakan itu dia merasa ada sesuatu dalam hatinya itu yang diterobos oleh Tuhan. Dan ketika dia coba selesai didoakan itu dia tidak minum pil itu. Dan apa yang terjadi? Kalau biasanya dia nggak minum pil itu dia nggak bisa survive, dia nggak bisa bangkit untuk beraktivitas enggak. Tapi mulai didoakan itu sampai hari ini orang itu tidak duduk begitu karena Tuhan menyembuhkan. Saya yang doakan saya lebih kaget daripada dia saja. Oh, sabar. Tapi saya percaya kalau kita mau taat, tidak ada mustahil buat Tuhan dan tidak ada mustahil buat Tuhan. Amin. Saya mau diurapi Tuhan sekali lagi. Isi buka hati. Ya. Salah satu karunia yang sering dimunculkan dalam Alkitab adalah karunia bahasa roh. Saya kemarin melihat ada beberapa yang sudah bisa, tapi mungkin ada begitu banyak yang nggak bisa. Kadang-kadang orang sudah berpikir, karena bahasa roh itu gimana sih? Ya. Moro-moro lambene itu muni dhewe ngono. Bukan seperti itu. Kalau sudah lihat misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat terakhir sebelum kita masuk. Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat. Ini kisah Pentakosta yang awal ketika Roh Kudus turun pertama kali ke bumi. Dikatakan ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang apa? Diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Yang memberikan siapa? Roh Kudus. Yang mengatakan siapa? Apakah Roh Kudus yang mengatakan? Yang mengatakan siapa? Orang. Ya. Jadi saya percaya nanti entah saya digerakkan untuk mendoakan atau enggak, nanti saya berdoa Tuhan sendiri yang jamah saudara. Nanti mungkin saudara akan mengalami sesuatu, saudara merasa ada satu apa mungkin gerakan di dalam hati saudara. Pilih ngomong sesuatu, saudara harus belajar untuk apa? Mengatakan itu. Tapi saya nggak tahu apa yang dikatakan, ya katakan saja whatever itu.
Mungkin ada yang lebih sifatnya visual, kecerdasannya visual. Mungkin akan lihat ada tulisan-tulisan di dalam pikiran saudara untuk dikatakan. Tapi sudah nggak tahu buat apa, tapi kan saya katakan aja. Di situlah karunia Roh Kudus akan mulai mengalir di dalam hidup. Amin. Ketika kau mungkin pernah saya doakan satu anak, saudara, dan ketika saya doakan dia nari, saudara. Ketika selesai saya doakan, saya tanya, kenapa kok nari? Saya kok nari, pengen nari. Gitu. Dia merasa dari dirinya ada satu tuntunan untuk dia nari, dan dia nari, saudara. Tapi kalau dia nggak mau, saudara, saya percaya juga dia nggak akan nari, saudara. Dia akan diam aja. Tapi saat dia mau bekerja sama dengan Roh Kudus, dia berkooperasi dengan Roh Kudus, maka beautiful, ada sesuatu yang indah, saudara, yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin. Saya baca Alkitab, mungkin hari ini ada yang susah untuk ngampuni. Yang kemarin Bu Sandra bicara pengampunan, orang yang ngampuni itu tidak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan kita bisa ngampuni juga bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Allah yang diberikan oleh Roh itu di dalam hati. Saya percaya itu bukan yang bagus. Sebenarnya ada beberapa dari saudara sense-nya merasakannya. Itu soft, ada sesuatu yang lembut yang mengalir di tengah kita. Dan sekarang there's a wave of love, itu gelombang kasihnya Tuhan. Ada beberapa bukan hati sudah bisa rasakan di Jawa. Saya mungkin rasakan ada sesuatu seperti aliran di dalam hati. That's the anointing of Holy Spirit. Itu urapan dari Roh Kudus. Nah, oleh karena itu tadi saya potong, saya harus bicara firman. Let's prepare untuk siapkan saudara. Untuk apa? Supaya buka hati lagi. Sudah tidak ragu-ragu. Sudah boleh, mungkin nanti sudah boleh angkat tangan. Sudah mungkin yang selama ini berdoanya diam hanya dengarin orang lain. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, ayo sembah Tuhan. Apa sih sembah Tuhan? Katakan sesuatu yang sederhana. Aku nggak bisa buka. Katakan sesuatu. Mungkin engkau hanya sebut nama Yesus. Kalau katakan Yesus. Saya karena kalau doa, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya doakan. Saya juga nggak terlalu pintar main musik. Karena saya diam dan saya katakan satu kata saja, Yesus. Dan saya rasakan kembali kehadirannya mengalir di dalam hidup saya. Tuhan sangat ingin sekali dengan kamu. Jauhkan pandangan Tuhan yang agamawi, yang legalistik, enggak, saudara. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat menyenangkan, pribadi yang sangat dekat. Dan saya berdoa untuk pagi hari ini, siang hari ini, beberapa saudara mungkin akan mengalami satu perjumpaan secara visual dengan Tuhan. Saudara merasakan, melihat betapa hebatnya Tuhan di tengah kita. Amin. Are you ready? Sudah sih? Mari kita berdiri sekarang. Kita habiskan sisa waktu ini, saudara.